wabarakatuh. Selamat datang dalam praktikum unggulan Universitas Gunadarma. Pada sesi kali ini kita akan mencoba mengimplementasi graf yang telah dibahas sebelumnya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Terdapat 3 contoh kasus yang akan kita demonstrasikan. Contoh kasus yang pertama, kita akan mendefinisikan sebuah variabel objek yang berisi informasi mengenai graf yang akan kita buat. Kemudian kita akan mendefinisikan dua buah fungsi untuk menghubungkan node yang dimiliki oleh graf. Kemudian kita juga mendefinisikan sebuah fungsi untuk menemukan node yang tidak memiliki edge. Pertama-tama kita perlu mendefinisikan struktur dari graf yang akan kita bangun. Kemudian selanjutnya kita akan mendefinisikan sebuah fungsi untuk mentransformasikan variabel yang kita buat menjadi sebuah graf. Fungsi ini tidak akan berjalan atau tidak akan menghasilkan output jika belum kita panggil. Untuk itu, kita menggunakan fungsi print dan kemudian kita panggil nama dari fungsi tersebut untuk menampilkan atau untuk menjalankan fungsi yang telah kita buat. Berikut adalah hasilnya, di mana masing-masing informasi ini mendefinisikan edges dari graf yang kita buat. Selanjutnya, kita ingin mencari node manakah yang tidak memiliki edge. Untuk itu, kita mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama find isolated nodes, dan kemudian kita jalankan perintah yang serupa seperti sebelumnya, namun nama fungsinya kita panggil adalah nama fungsi find isolated nodes. Dan hasilnya adalah node sesuai dengan struktur graf yang ingin kita gambarkan pada contoh kasus 1. Jika di contoh kasus 1 kita membangun masing-masing fungsi yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi detail mengenai graf tersebut, dalam Python kita juga bisa memanfaatkan fungsi class untuk mendefinisikan suatu objek tertentu. Dalam hal ini, kita akan mendefinisikan sebuah kelas yang bernama graph, dan kelas ini berisi beberapa fungsi yang bisa kita gunakan terkait dengan eksploitasi atau transformasi dari graph tersebut. Selanjutnya, kita definisikan kembali sebuah variabel G yang berisi informasi mengenai graph yang akan kita bangun. Kemudian ini kita jalankan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan sebuah variabel graph sebagai graph, yang mana kita akan mentransformasikan variabel G ini menjadi tipe graph. Dan kita akan mencoba menampilkan edge yang dimiliki oleh graph yang telah kita definisikan. Di sini kita melakukan loop dari setiap informasi yang disimpan oleh variabel graph, dan kemudian kita memanggil fungsi edge untuk menampilkan informasi edge yang dimiliki oleh setiap simpul yang ada pada graph tersebut. Kemudian kita run. Berikut adalah hasilnya. Dalam fungsi ini, kita juga mendefinisikan sebuah fungsi untuk dengan mudah kita menambahkan vertex ataupun edge. Caranya mudah, cukup dengan memanggil nama variabel kita atau graph dot nama fungsi yang ingin kita gunakan. Dalam hal ini, kita akan mencoba pertama-tama menambahkan edge. Kemudian kita akan menampilkan
berapa edge dan node yang dimiliki oleh graf akhir yang telah kita buat. Dan ternyata node atau simpul atau vertex yang kita miliki bertambah 4, yaitu bertambah X, Y, Z, A, B, bla, dan FG. Hal ini disebabkan pada line 40 di sini kita menambahkan 4 nodes baru yang sebelumnya tidak ada. Sehingga walaupun kita tidak menambahkan nodes di sini, tetapi secara otomatis program dapat mengidentifikasi dengan adanya edge seperti ini, maka nodes tersebut pasti ada dalam graf yang kita bangun. Selanjutnya untuk masing-masing edge-nya didefinisikan demikian. Selain mendefinisikan fungsi atau kelas tersendiri, Anda juga bisa memanfaatkan library yang dimiliki oleh bahasa pemrograman Python. Salah satu library yang biasa digunakan untuk melakukan pemrosesan terhadap informasi atau data berjenis graf adalah library NetworkX. Kali ini kita akan mencoba menggunakan library NetworkX dan juga library Matplotlib untuk melakukan visualisasi terhadap graf yang sudah kita buat. Pertama-tama kita import terlebih dahulu, kemudian kita mendefinisikan sebuah variabel sebagai graph dengan perintah nx.graph. Menambahkan untuk menambahkan node, library ini memiliki fungsi addNode dan addNodesFrom. addNode kita gunakan untuk menambahkan node satu persatu, sedangkan untuk addNodesFrom kita bisa mendefinisikan lebih dari satu node sekaligus. Selanjutnya kita bisa menggunakan addEdge untuk menambahkan edge. Kemudian kita jalankan. Dan kita bisa menggunakan perintah .nodes dan juga .edges untuk mengetahui berapa banyak edge yang dimiliki atau berapa banyak edge dan nodes yang dimiliki oleh graf yang kita buat. Selanjutnya, kita dapat menambahkan edge baru dan kemudian kita visualisasikan dengan perintah draw. Jika sebelumnya kita hanya bisa membayangkan graf yang akan kita bangun dengan library NetworkX dan Matplotlib membantu kita untuk mendapatkan gambaran visual dari graf yang kita bangun. Anda juga bisa simpan hasil gambar yang telah dibuat dengan perintah plt.savefig, kemudian nama file. Contoh misalnya dan file akan tersimpan pada direktori notebook ini. Anda juga bisa menggambarkan graf berbentuk lain. Contohnya misalnya di sini kita definisikan terlebih dahulu. Misalnya di sini ada G, di mana karena tadi kita sudah mendefinisikan variabel yang bernama G, kemudian kita ingin membuat graf tersebut menjadi graf circular. Berikut adalah bentuk sirkular dari graf yang telah kita bangun. Anda juga dapat mencoba beberapa jenis graf lainnya dengan menggunakan fungsi yang telah disediakan. Untuk lebih detail, Anda bisa memanfaatkan atau Anda bisa membaca dokumentasi dari library network. Itulah materi praktikum pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.